Annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haniyashi. Terima kasih yang sudah mendengarkan ocehan saya atau ngopotnya saya sampai sekarang. Sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, boleh dong subscribe dulu. Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Ini dari sudut pandangnya Anyelir. Degup jantungku berdetak tak berirama disertai telapak tangan yang mendingin dan sedikit berair. Selepas zuhur, Adi sudah berada di rumah untuk menjemputku dan Latif. Dan sekarang kami sedang menuju rumah orang tua Adi, mantan mertuaku. Ini merupakan momen sakral bagi bapak dan ibu, tak terkecuali untukku. Aku gugup tentu saja. Selain karena ini untuk pertama kalinya, aku kembali bertemu dengan orang tua Adi sejak perpisahan kami. Ingatanku berkelana pada saat orang tua Adi menemuiku di rumah setelah hakim mengetuk palu. Ibu memelukku erat dengan berurai air mata. Sementara bapak bergeming dengan pandangan berkaca menatap iba. Ibu mengurai pelukan kami. Beliau menatapku sendu. Bibirnya bergetar sebelum mengucapkan kalimat yang entah mengapa kala itu membuatku merasa semakin dikasihani. Kamu tetap anak ibu, meski kamu sudah berpisah dengan Adi, Anyelir. Maafkan kami yang tidak bisa membimbing Adi menjadi suami yang bertanggung jawab. Maafkan kami, Anyelir, karena keegoisan kami para orang tua membuat kalian, terutama kamu, harus menanggung ini semuanya. Tidak ada yang perlu kusampaikan kala itu, karena semua sudah jelas. Adi memilih melatih dan memutuskan melepasku. Anyelir, suara Adi memutuskan rantai ingatanku. Ada apa? Tanyanya sembari menoleh ke arahku. Harusnya aku tidak perlu secanggung dan segugup ini, bukan? Apa karena aku merasa bersalah telah memisahkan kakek nenek dengan cucunya? Aku menggeleng memilih melafalkan doa untuk menenangkan hati. Assalamualaikum. Adi mengucapkan salam. Kami masuk begitu saja karena pintu telah terbuka lebar. Waalaikumsalam. Aku ingat itu suara bapak yang menjawab salam. Beliau melangkah ke arah kami dengan senyum merekah. Aku menyalaminya. Loh, kalian sudah sampai? Ibu muncul dari arah dapur dengan senyum merekah, yang justru membuatku semakin merasa bersalah karena telah menyembunyikan keberadaan Latif. Aku menghambur ke pelukan ibu. Maafkan Anyelir, Bu, bisikku yang diangguki oleh ibu. Beliau mengusap wajahku dengan lembut. Kamu gak salah apa-apa, jadi gak perlu minta maaf. Sudah ya, ini hari bahagia bapak dan ibu karena bertemu dengan Latif. Jadi kamu jangan menangis lagi. Aku hanya mengangguk patuh. Pangeran kecilku memang suka sekali tidur. Dia masih saja tertidur meski suara tangisku cukup memecah keheningan rumah ini. Cucu Nini sudah besar, Pak. Cucu kita, Pak. Ibu mengusap rambut hitam legam Latif, lalu sedikit bercincit untuk mengecup kening cucu pertamanya itu. Binar kebahagiaan terpancar jelas. Terima kasih, Anyelir. Terima kasih karena sudah bersedia mempertemukan Latif dengan bapak dan ibu. Aku berbalik melihat wajah Adi penuh dengan kesungguhan. Aku hanya ingin berdamai dengan apapun yang terjadi di masa lalu, supaya aku sengaja memberi jeda pada kalimatku dan menilik kembali ekspresi Adi yang masih menatapku lekat. Supaya ketika saatnya tiba, masa depanku
Aku mampu melangkah dengan ringan tanpa terbebani apapun. Adi terdiam. Siapapun nanti yang akan menjadi ayah untuk Latif, aku harap dia adalah pria yang bertanggung jawab. Adi mengucapnya dengan pelan. Namun yang kutangkap justru ucapan Adi yang terkesan putus asa. Aku dan ibu duduk berdua di taman belakang, menikmati langit sore dengan secangkir teh jahe dan umbi kukus. Sementara Latif bermain dengan kakek dan papanya di ruang tengah. Suara kelak tawa renyah Latif sampai di pendengaranku. Kami membicarakan banyak hal tentang tumbuh kembang Latif. Aku menyesap perlahan teh yang tinggal setengah cangkir sambil berusaha menjadi pendengar yang baik bagi ibu. Seharusnya kami memang tidak memaksa kalian dalam perjodohan waktu itu. Suara ibu bergetar. Aku tahu rasanya ketika anak kita melakukan kesalahan, seorang ibu akan menganggap dirinya sebagai ibu yang gagal, ibu yang salah, ibu yang menganggap perjanjian dengan orang tuamu tidak bisa dibatalkan karena juga melibatkan Aki dan Nini kalian. Anyelir juga bersalah dalam ini, Bu. Seharusnya apapun yang terjadi dengan rumah tangga kami dulu, Anyelir membicarakan dengan bapak dan ibu, juga ayah dan bunda, bukan malah menutupinya dan tiba-tiba minta pisah, juga menyembunyikan kehamilan Anye. Kamu gak salah. Kalau ibu ada di posisi kamu, mungkin saja ibu akan melakukan hal yang sama. Tapi Anya sekarang sadar sikap Anya terlalu kekanak-kanakan karena memilih diam dan mengakhiri semuanya daripada berembuk dengan para orang tua. Anya minta maaf, Bu, ya. Sesalku. Bapak dan ibu atas nama Adi juga minta maaf. Kami kembali berpelukan dan aku merasakan kelegaan. Aku sekarang menyadari pernikahanku gagal bukan hanya karena sikap tak adil Adi padaku dengan Melati. Aku juga turut andil jika saat itu aku membicarakan dengan orang tua kami. Setidaknya mungkin akan ada jalan keluar lain untuk pernikahan kami saat itu selain perpisahan. Fondasi yang tak kuat karena memang tak ada cinta Adi untukku, juga terbatasnya komunikasi kami dan tertutupnya sikap dan tuturku pada keluarga besar membuat kapal yang dinahkodai Adi harus karam hanya dalam hitungan bulan. Saat ini yang bisa kulakukan hanyalah merangkai kepingan hati yang berserak. Semoga kelak ada kebahagiaan untukku dari seorang pria yang tulus mencintaiku. Semoga. Ferdi kembali datang sesuai janjinya minggu lalu. Lelaki yang kini berjambang tipis itu membawa banyak mainan untuk Latif dan kue-kue untuk orang tuaku. Aku menegurnya karena menurutku itu merepotkan dan terlalu berlebihan. Mengingat hubungan kami yang masih sebatas kawan, aku merasa tidak enak hati. Tentu saja. Memangnya salah ya berbuat baik sama calon anak dan mertua? Ferdi mengatakannya dengan mimik menggoda saat aku mengutarakan keberatanku. Kami sekarang sedang duduk di teras, namun tidak terlalu jauh. Kami sekarang sedang duduk di teras depan, mengobrol sembari mengawasi Latif yang sibuk sendiri dengan mainan. Orang tuaku sudah masuk ke dalam setelah sempat tadi berbincang singkat dengan Ferdi. Dengar ucapannya, bingung juga harus mengatakan apa. Tapi rona di pipi tak bisa kusembunyikan dan ku yakin Ferdi sudah melihatnya. Hei, kenapa kau diam? Ferdi hendak meraih tanganku, tetapi aku lebih dulu menghindar. Oh, maaf, aku gak bermaksud lancang. Gak apa-apa. Ferdi berdehem pelan. Dari ekor mataku, aku melihat gerakan tangannya yang masuk kantong celana jeans dan sebuah kalung silver berliontin merpati ia ulurkan kepadaku. Buat kamu. Ferdi menyerahkan padaku. Aku masih terdiam.
menata bergantian kalung tersebut dan padanya. Hai, sebagai tanda persahabatan kita. Jelasnya melihat ekspresiku yang kebingungan. Tapi aku ingin menolak, tetapi melihat raut kesungguhan Ferdi membuatku justru meraih kalung tersebut. Terima kasih, gumamku lirih. Dipakai ya? Aku mengangguk. Ma, suara Latif memanggil. Kenapa sayang? Aku berjalan menghampirinya. Ini mah gak bisa pas. Ini mah gak bisa lepas. Latif memberikan mainan Lego yang sudah disusun padaku. Rupanya dia sulit melepaskan bagian yang sudah disusun dan memintaku untuk melepaskan satu persatu. Sudah, ini. Boleh, tepuk tangan. Makasih, Ma. Sama-sama, Latif sayang. Latif, lapar nggak? Enggak. Latif main di sini, Mama duduk lagi di sana sama Om Ferdi, boleh? Latif hanya mengangguk. Aku kembali duduk di dekat Ferdi, masih ingin membahas tentang kalung yang sekarang sedang ku genggam. Ferdi sedang memakan cireng buatanku. Aku membiarkannya menyelesaikan makanan terlebih dahulu. Fer, untuk ukuran pertemanan menurutku ini berlebihan. Jadi aku harap ini yang pertama dan terakhir ya. Kalau aku maunya sih kita bukan sekedar teman. Bagaimana? Maksud kamu? Ferdi kembali berdeham sebelum menjawab pertanyaanku. Anggap kalung itu sebagai bukti yang melambangkan hubungan kita bukan sekedar teman. Aku gak akan memaksa kamu untuk menikah denganku secepatnya. Aku hanya ingin kamu tahu ada aku, laki-laki yang siap menjadi sandaran untukmu di saat susah dan senangmu. Ya Tuhan, aku terpana dibuatnya. Aku akan menunggu sampai kamu siap menjadi istriku. Tapi aku sudah punya anak, Fer. Memangnya kenapa? Aku takut keluarga kamu gak setuju. Bukan bermaksud suudzon pada keluarganya, tapi kebanyakan keluarga akan menentang anak lelakinya yang akan menikahi janda beranak sepertiku. Beda kasus jika seorang anak gadis yang dilamar duda. Papa sama mamaku sudah setuju. Aku sudah bicara dengan mereka dan juga keluarga besarku. Besok pun kalau kamu sudah siap, aku akan kemari dengan keluarga besarku untuk melamarmu. Hingga hampir tengah malam perkataan Ferdi menyinggung tentang lamaran dan pernikahan masih terngiang jelas di runguku. Pikiranku berkelana ke berbagai hal yang sudah kulewati. Aku tak memungkiri hatiku menghangat mendapat kepastian hubunganku dengan Ferdi. Wanita mana yang tak bahagia jika status hubungannya meningkat dari teman menjadi calon istri? Hanya saja masih ada yang mengganjal di hatiku. Entah apa pastinya. Siapalah aku dibanding gadis di luar sana? Suara azan subuh yang mengalun indah menyapa pendengaranku. Aku akhirnya tertidur entah pukul berapa. Bunda sudah berada di dapur ketika aku keluar kamar hendak ke kamar mandi. Sudah bangun, Nak? Bunda bertanya selagi menuangkan gula ke dalam gelas. Aku mendekat berdiri di sampingnya. Baru saja, jawabku. Ayah sudah ke masjid, Bun? Sudah dari tadi. Kamu mau teh apa? Susu? Susu aja, Bun. Ya sudah, sana sholat dulu. Habis itu bantuin Bunda masak. Aku mengamati dapur yang pagi ini cukup penuh dengan sayuran dan daging. Terlalu banyak untuk dikonsumsi kami bertiga. Mau ada acara apa, Bun? Masaknya banyak banget, tanyaku penasaran.
Bunda tersenyum. Bunda mau silaturahmi ke rumah orang tua Adi. Aku terkejut. Tentu saja. Kemarin Adi menghubungi Bunda menanyakan Latif. Katanya telepon ke kamu, tapi HP kamu gak aktif. Iya, memang kemarin malam baterai ponselku habis dan lupa mengisi karena asik berbincang dengan Ferdi. Terus bapaknya Adi masuk rumah sakit, katanya tipes. Rencananya ayah dan bunda mau jenguk. Bawa ini semua. Aku menunjuk sayuran dan daging yang ada di meja dapur. Habisnya bunda bingung mau bawa apa. Dasar bunda, kamu mau ikut jenguk? Kalau bunda dan ayah saja sudah niat mau jenguk, masa aku tidak ikut? Ikut aja ya, gak enak kan kalau kamu gak ikut, nanti dikira kenapa-napa. Ini lebih terdengar seperti perintah daripada sebuah saran. Lagian tempo hari kamu sudah ketemu sama orang tua Adi kan? Aku mengangguk. Bunda senang kamu sudah mau berdamai dengan masa lalu kamu. Menjelang siang kami berangkat menuju rumah sakit tempat Bapak Adi dirawat menggunakan mobil daring. Tiba di rumah sakit, Adi sudah menunggu kami di depan lobi. Aku sempat menghampirinya saat akan berangkat. Rambutnya berantakan dan pakaiannya kusut, tidak seperti Adi yang biasa selalu terlihat rapi. Bapak gimana keadaannya, Di? Ayahku bertanya saat di dalam lift menuju kamar perawatan Bapak. Masih mual, jadi belum bisa makan apa-apa. Wah, sayang sekali. Bunda bawa banyak makanan buat nanti kita makan sama-sama saja ya. Terima kasih dan maaf jadi merepotkan. Lift berdenting, kami semua keluar. Latif tampak tenang di gendonganku. Adi sempat menciumnya tadi di lobi, tapi menolak untuk menggendong Latif karena beralasan dirinya bau dan belum mandi. Bapak dirawat di kamar VIP. Ruangannya cukup luas dan nyaman. Sama papa. Latif yang kuturunkan dari gendongan berlari ke arah Adi yang sudah duduk di samping ibu. Aku lantas mengejarnya. Papa capek sayang. Adif awam papa. Oh, anakku merajuk. Setelah tadi kukira tidak akan protes, sekarang dia merengek manja. Sini, Adi merendangkan tangannya dan segera mendekap tubuh Latif. Dari sudut pandang Adi, lihatlah betapa baiknya keluarga Anyelir terhadap keluargaku. Setelah beberapa hari lalu mereka menjenguk Bapak di rumah sakit. Dengan seabrek makanan yang mereka bawakan, siang ini mereka kembali berkunjung ke rumah kami, mengunjungi Bapak kembali yang telah pulang dari rumah sakit. Kondisi Bapak sudah membaik, hanya tinggal pemulihan. Aku serasa tertampar. Aku yang telah menyakiti Anyelir begitu dalam, rasanya tak pantas mendapatkan kebaikan semua ini dari mereka. Tapi aku pun tak memungkiri perasaan bahagia menyelusup di dadaku. Sekaligus tanpa sadar aku semakin mengagumi sosok mantan istriku yang begitu mempesona. Setelah aku menyakiti, ia masih bisa sebaik ini pada keluargaku, bahkan terhadapku. Anyelir, bunda dan ibu sedang berbincang di sofa panjang di ruang tengah kami. Aku sendiri sedang bermain dengan Latif. Sesekali aku mencuri dengar percakapan mereka yang membicarakan harga pokok, kebutuhan dan gamis. Dasar wanita. Dan beberapa kali aku mencuri pandang pada Anyelir, yang entah mengapa setelah berpisah, aku baru menyadari jika wanita itu menarik dalam kesederhanaannya. Anyelir jarang memoles wajahnya berlebihan.
Tatapan kami bertemu. Aku mengangguk samar sembari tersenyum, dan Anyelir hanya mengangguk pelan. Perasaan asing bersamaan dengan debaran tak beraturan secara lancang memporak-porandakan hatiku. Nak Adi belum ada rencana menikah lagi? Tiba-tiba pertanyaan sakral itu terucap dari bibir Bunda. Belum Bun, belum kepikiran, jawabku. Terlihat Bunda hanya manggut-manggut dengan senyum penuh arti. Kalau Anyelir sendiri bagaimana? Kini giliran ibu yang bertanya pada Anyelir. Anyelir tersenyum malu-malu. Kalau dalam waktu dekat ini, belum Bu. Maksudnya gimana? Anyelir sudah ada calon. Ibu mendesak Anyelir. Tak puas dengan jawaban Anyelir yang terkesan ambigu. Kulihat Bunda dan Anyelir saling pandang. Katakan saja kalau memang kamu sudah yakin, ucap Bunda yang seketika membuat seluruh saraf tubuhku menegang. Aku menajamkan pendengaran agar jangan sampai salah dengar. Apa maksudnya? Anye, suara Anye terbata. Aku sendiri sudah tak sabar mendengar jawabannya. Pikiranku terpaksa mengingat tentang sosok lelaki yang tempo hari bertemu di rumahnya. Tak siapa namanya, Edi atau Pardi. Satu yang pasti lelaki itu memiliki ketertarikan dengan mantan istriku ini. Jadi benar, Anyi sudah punya calon. Ibu mengutarakan dugaannya, dan Anyelir hanya mengangguk. Tapi berhasil membuat sekujur tubuhku serasa tak tertulang seketika. Jadi lelaki itu yang akan menjadi ayah sambung Latif, yang akan menjadi suami Anyelir secepat ini. Waktu bergulir cepat. Hari di mana Anyelir bertandang ke rumah, juga hari di mana menjawab secara tersirat tentang hubungannya dengan lelaki itu. Aku memilih menyibukkan diri untuk melupakan pengakuan Anyelir dan sosok calon suaminya. Bukan aku membenci keputusan Anyelir yang saat ini justru tengah mempersiapkan pernikahannya dengan lelaki itu. Tunas yang aku sadari dengan lambat karena aku menyadari setelah dirinya lepas dari genggamanku. Katakanlah aku memiliki rasa tak biasa untuknya, untuk mantan istriku yang juga ibu dari anakku. Untuk menuntaskan rinduku pada Latif, aku lebih sering menghubungi Bunda untuk berbicara dengan anak lelakiku itu. Hanya sekali menghubungi Anyelir untuk bisa berbicara dengan Latif. Aku tidak peduli. Satu yang pasti, aku hanya tak ingin perasaan asing ini bersemayam lebih lama. Karena aku sadar Anyelir sudah sulit kujangkau. Dia berhak bahagia dengan kehidupan barunya. Dering ponsel yang tiba-tiba menarikku untuk menatap benda pipi itu di atas meja. Nama dia menyala di sana. Aku mengusap wajah lebih dulu sebelum membuka pembicaraan dengan salam. Waalaikumsalam, Di. Suara di seberang sana terdengar panik. Aku menegakkan tubuh serta perasaan cemas. Ada apa, Anyelir? Di, Latif demam tinggi, Anyelir menjawab diserta isakan kecil. Kalian di mana sekarang? Sudah di rumah sakit. Latif harus diopnam. Kali ini tangis Anyelir pecah setelah menjawabnya. Dia manggil-manggil papa terus. Aku mencoba menenangkannya dan berjanji secepatnya akan menyusul ke rumah sakit. Ayah macam apa aku ini, yang tega menjauh dari anaknya sendiri untuk alasan yang egois, sehingga berakibat pada Latif yang jatuh sakit. Aku bergendara secepat dengan waspada. Pukul 10 malam aku baru tiba di rumah sakit tempat Latif dirawat. Jalanan lumayan padat. Aku bergegas melangkah di kamar perawatan Latif setelah tadi Anyelir memberitahuku melalui pesan singkat. Langkah kakiku terasa berat menyusuri lorong-lorong sunyi. Aku sendiri bisa masuk kemari karena Anyelir memang sudah meminta izin pada keamanan dan bagian informasi agar mengizinkanku masuk dengan leluasa. Sampai di depan kamar,
Aku mengatur perasaan yang tercampur antara khawatir dan rindu yang jadi satu. Anyelir tertidur. Setelah masuk, kudapati Anyelir tertidur di kursi dengan kepala bersandar pada bibir ranjang. Tangannya menggenggam jemari mungil Latif. Aku melangkah mendekat pada dua sosok yang begitu berarti di hidupku belakangan ini. Ku kecup kening Latif. Maaf, Papa baru bisa datang. Ku pandangi wajahnya yang pucat dan kurus. Tanpa bisa ku cegah, setetes cairan bening jatuh dari kedua sudut mataku. Adi, suara serak Anyelir menginterupsiku. Aku buru-buru menghapus air mataku, tak ingin Anyelir melihatnya. Aku baru saja mau bangunin kamu. Wajah Anyelir terlihat kelelahan. Kamu kapan datang? Anyelir menyeka sudut mata. Baru saja. Peraturan rumah sakit hanya mengizinkan 2 orang untuk menunggu pasien. Jadi jam 8 tadi orang tua aku pulang. Anyelir menjawab rasa penasaranku. Kita bisa gantian tidur di luar, tukasnya. Aku mengerti maksud Anyelir. Tidak sepantasnya kami tidur dalam satu ruangan karena kami bukan lagi mahram. Jadi demi menghindari hal yang tidak lebih baik salah satu di antara kami tidur di luar kamar perawatan. Kamu tidur di sini, biar aku yang tidur di luar, kataku memutuskan. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang lalu, di mana aku mengusir Anyelir dari ranjangku. Latif nanyain kamu terus, Di. Kalau saat dia bangun kamu ada di sini, dia pasti senang. Kamu bisa bangunin aku, Anyelir. Aku nggak mungkin tega membiarkan kamu tidur di sofa luar. Anyelir menatapku dalam. Matanya nampak berkaca. Entah apa yang dipikirkan mantan istriku itu. Karena Latif sekarang sudah tidur, sebaiknya aku keluar. Aku hendak berbalik sebelum suara Anyelir menahan lajuku. Kenapa sebulan ini kamu seperti menghindar, Di? Suara lembut Anyelir membuatku tertohok. Mengapa? Aku sendiri tidak tahu alasan pastinya. Kenapa? Aku membalikkan badan, mencoba membaca apa yang tengah dirasakan Anyelir melalui pancaran matanya. Aku sibuk, Anyelir. Maaf. Anyelir membuang muka. Kamu masih saja egois. Kamu sama sekali tidak memikirkan perasaan Latif yang setiap hari nanyain kamu. Aku tidak menuntut kamu untuk ke rumah setiap hari. Seminggu sekali pun cukup, seperti yang 3 bulan ini kamu lakukan. Anyelir nampak emosi meski masih berusaha meredam suaranya agar tak mengganggu tidur Latif. Aku tetap bergeming, menyimak ucapan Anyelir selanjutnya. Aku menyesal sudah mengizinkan kamu dekat dengan Latif. Kalau berujung seperti ini. Anyelir memijat keningnya pelan. Cukup aku yang kamu kecewakan, jangan Latif, Di. Anyelir kembali menatapku karena sejak tadi aku milih membisu, seolah minta jawaban atas pernyataan tadi. Karena sekarang aku merasakan apa yang kamu rasakan. Aku memberi jeda melihat reaksi Anyelir yang kini menampakkan wajah terkejut dengan bola mata besar. Mencintai seseorang yang mencintai orang lain, jelasku padanya. Itu yang aku rasakan, Anyelir. Bersambung. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, like, comment. Nantikan video selanjutnya.